Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriliani Anggorawati sebagai salah satu peserta Lomba Esai Agraria tingkat nasional ke-6 dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2020. Dalam lomba esai kali ini, saya memilih subtema Refleksi 60 tahun UUPA dengan judul Tolong Tuhan, Kembalikan Tanah Kami. Judul ini terinspirasi dari ketidakberdayaan rakyat atas kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan investor atau tuan tanah, sehingga rakyat hanya bisa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6 dekade Undang-Undang Pokok Agraria. Sejak dicetuskan pada tanggal 24 September tahun 1960, kehadiran Undang-Undang Pokok Agraria bertujuan untuk 1. Mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan sengketa serta konflik pertanahan. 2. Terlepas dari Undang-Undang Kolonial Agraria. Seperti yang kita ketahui, tanah-tanah dimonopoli oleh bangsa Eropa, di mana hanya orang-orang yang menguntungkan kolonial yang akan diberi jatah penguasaan tanah secara lebih. Sedangkan kaum-kaum petani harus menyetor hasil tani kepada kaum Eropa sebagai bentuk pajak. Padahal secara logis tanah yang digunakan untuk bertani adalah milik petani itu sendiri. Ketiga, penjembatan antara pemerintah dengan rakyat demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan terkait sumber daya agraria. Namun, faktanya kehadiran UUPA selama 6 dekade ini masih belum sesuai dengan harapan para pencetus undang-undang ini. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang dibentuk bertolak belakang dengan tujuan UUPA, seperti contoh kebijakan perizinan pertambangan yang memberikan kebebasan untuk mengeksploitasi tanah dan tanpa mempedulikan pemeliharaan pasca tambang. Dampaknya, masyarakat di sekitar kawasan tambang kesulitan memperoleh air bersih. Padahal di dalam UUPA pasal 6, semua hak tanah memiliki fungsi sosial. Kedua, UUPA tidak mendapatkan tempat di setiap rezim pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan konflik agraria terus meningkat di setiap tahunnya. Padahal frasa kebijakan reforma agraria selalu ada dalam pernyataan visi, misi, maupun program kerja dalam setiap rezim pemerintahan. Ketiga, praktek kecurangan dibungkus secara apik dengan produk kebijakan. Sebagai contoh, pada pasal 165 Undang-Undang Minerba terkait sanksi pidana yang menjerat pemerintah karena melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin pertambangan khusus dihapus oleh Undang-Undang Minerba yang baru. Hal ini akan memudahkan kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan kecurangan seperti tindakan korupsi dan semakin mudahnya mengeluarkan perizinan pertanahan. Berikut adalah latar belakang masalah mengapa saya mengangkat judul Tolong Tuhan Kembalikan Tanah Kami. Sebagai contoh kasus, pertama, pemberian izin investasi di Taman Nasional Komodo atau TNK di Pulau Rinca. Izin pembangunan resort dan sarana wisata swasta oleh PT Komodo Segara Lestari jelas bertentangan dengan prinsip utama keberadaan TNK sebagai kawasan konservasi alami satwa komodo. Hal ini disebabkan karena betonisasi dan penggunaan alat berat mengganggu habitat komodo. Berikut adalah faktor-faktor yang membuat investor modal tertarik menanam saham tanah di Indonesia, serta dampak yang diakibatkan dari penanaman saham tersebut.
Kini, setidaknya ada 3 peluru yang siap mengancam masa depan Undang-Undang Pokok Agraria. Dan pertama, kebijakan yang lahir dengan desakan keinginan para penguasa dan desakan penolakan dari rakyat. Kedua, aturan sektoral di bidang agraria yang berseberangan dengan nilai konstitusi dan hak asasi manusia. Ketiga, semakin melonjaknya kasus konflik agraria yang letusannya sudah siap dilihat di depan mata. Okupasi ini adalah bentuk penolakan dari rakyat sebagai bentuk rasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah selama ini. Yang lebih mengejutkan adalah proyek MIFII seluas 1,28 juta hektar dengan 30 investor modal. Proyek ini bertujuan untuk penguatan ketahanan pangan nasional dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Namun, faktanya, proyek ini dilakukan dengan mesin ekskavator dan warga sekitar tidak semua dijadikan pekerja lahan. Apakah ini sejalan dengan tujuan untuk dibentuknya lapangan kerja? Lalu, sebesar 970.000 hektar dipergunakan untuk kayu, 300.000 hektar dipergunakan untuk kelapa sawit, dan hanya 69 hektar yang digunakan sebagai tanaman pangan. Apakah ini sejalan dengan penguatan ketahanan pangan? Kini, rakyat kecil hanya bisa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka harus merelakan lahan garapannya hilang, dan kemudian mau tidak mau harus menerima nasib untuk menjadi buruh dalam perusahaan yang bersangkutan. Kedepannya, kita hanya bisa menceritakan ke generasi anak cucu kita jika negeri yang gemah ripah Lojinawi memang benar adanya. Namun, sebelum kedatangan para penguasa yang mengendarai mesin-mesin besar kuning atau ekskavator untuk merusak semuanya. Berikut adalah solusi terkait masalah ketimpangan penguasaan tanah di negeri ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.